Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam kelanjutan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, karena dalam beramal yang sangat penting, yang terpenting adalah keistiqomahan, dan itu yang paling berat, sehingga kita harus berusaha untuk bisa istiqomah dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan anugerah istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan masing-masing niat kita. Kita duduk di sini dalam waktu kira-kira 1 jam. Semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu ora jumeneng apa as-saatu kiamat hatta yuqbadha sehingga den cabut apa al ilmu ilmu
Wa yakthuralan sehingga dadi akeh apa azzalazilu pira-pira apa azzalazilu pira-pira lindu gempa bumi. Wa yataqaraba lan dadi saling cedak apa az-zamanu zaman. Wa tazhara lan dadi pertela apa al-fitanu pira-pira fitnah. Wa yakthuralan dadi akeh apa al-harju pinatenan pembunuhan. Wa huwa lan utawi al-harju iku al-qatlu. Hatta yakthura sehingga dadi akeh fikum ing dalem sira kabeh apa al-malu bondo fayafidha sehingga luber utawa dadi tambah-tambah apa al-mal. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-60 menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kecil dari kiamat. Karena kiamat itu ada dua tanda. Ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar kiamat itu ada 10. Disebutkan dalam sebuah hadis secara khusus, yaitu ada 10. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbah, dan seterusnya, Ad-Dukhan, dan seterusnya, 10 dari tanda-tanda besar. Nah, sebelum munculnya tanda-tanda besar kiamat, muncul tanda-tanda kecil kiamat yang jumlahnya sangat banyak sekali, disebutkan dalam banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kecil dari kiamat. Semua tanda-tanda kecil kiamat itu sudah terjadi, dan itu menunjukkan kebenaran berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah wahyu dari Allah, dan semua terbukti, semua yang telah diinformasikan, semua yang sudah dikhabarkan Nabi tentang tanda-tanda kecil kiamat, semuanya sudah terjadi kecuali satu saja yang belum terjadi, yaitu lahir dan kemudian munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Itu yang belum dari tanda kecil kiamat. Tanda besar tentu belum semua. Kenapa? Karena tanda kecil yang paling akhir, yaitu terlahirnya Al-Mahdi, itu belum. Artinya belum tampak Al-Imam Al-Mahdi, belum memimpin dunia ini. Nah, sedangkan tanda-tanda kecil lainnya itu semuanya sudah terjadi, termasuk tanda-tanda kecil kiamat yang kita baca dalam hadis ini, semuanya sudah terjadi. Dan itu membenarkan kebenaran dari berita, setiap berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Ratusan berita yang telah disampaikan oleh Nabi akan terjadi sebagai tanda kecil kiamat sudah terbukti. Maka yang satu yang terakhir, yaitu munculnya Al-Mahdi, itu juga akan terjadi, pasti, karena yang ratusan yang lainnya sudah terjadi, yang satu ini juga pasti akan terjadi, dan tanda-tanda besar kiamat berikutnya juga pasti akan terjadi. Kita seorang mukmin membenarkan setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Seseorang yang mengaku sebagai seorang mukmin tetapi dia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dia bukan mukmin, karena dia melakukan takdzib, pendustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah yang disebutkan di sini, dan ini sebagian kecil dari sekian ratus tanda kecil yang sudah disebut oleh Nabi. Bukan yang diramalkan oleh Nabi, karena Nabi bukan seorang peramal, tetapi yang sudah dikabarkan oleh Nabi, sudah diinformasikan oleh Nabi kepada kita. Karena kalau ramalan itu bisa benar, bisa tidak. Bisa salah, bisa benar. Itu kalau sebuah ramalan. Seseorang meramal hari ini akan jatuh hujan. Belum tentu nanti betul terjadi hujan. Seseorang meramal akan terjadi ini dan itu. Belum tentu itu terjadi. Kalau itu adalah ramalan. Karena ramalan itu berdasarkan tanda-tanda yang dia lihat, kemudian dia meramalkan. Sedangkan yang disampaikan Nabi kepada kita, yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, itu adalah sebuah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Berita dari Allah yang maha mengetahui, pencipta alam semesta, pencipta qiyamah. Itu yang memberitahukannya, sehingga dipastikan itu sebuah kebenaran. Apa saja tanda kecil kiamat yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu. As-sa'ah di situ artinya apa? Kiamat. Bukan artinya jam. Kami sa'ah, as-sa'atul an, as-sadisa, sabahan. Misalnya bukan sa'ah itu, bukan jam. Tetapi as-sa'ah adalah kiamat. Nah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqbadal ilm. Nah, sampai ilmu itu dicabut. Ini tanda yang pertama. Nah, bagaimana ilmu itu dicabut? Sudah kita bahas dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu bukan dengan menghapus ilmu itu dari hati seseorang. Bukan tiba-tiba orang-orang alim tiba-tiba lupa dengan ilmunya semua. Apa ya? Jadi bodoh seketika. Enggak seperti itu. Karena kehilangan ilmu yang ada di dalam hatinya. Allah mencabut ilmu tidak dengan cara seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Nah, ketika para ulama wafat, maka ilmu secara otomatis hilang. Wafat lagi seorang ulama, hilang lagi. Wafat lagi seorang ulama, hilang lagi. Karena itu wafatnya para ulama adalah musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Wafatnya para ulama adalah musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Karena dengan wafatnya seorang ulama, maka berkuranglah ilmu itu. Tercerabut ilmu dari bumi ini. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dari dunia ini. Ditambah dengan sedikitnya orang yang belajar ilmu agama. Seperti pada masa sekarang ini. Para ulama sudah pada menua, kemudian pada wafat satu persatu. Sementara generasi mudanya tidak belajar ilmu agama dengan baik. Sehingga para pengganti dari para ulama itu sedikit. Yang wafat banyak, yang terlahir ulama baru itu sedikit. Sudah sedikit, tidak sebanding lagi dari sisi keilmuannya dengan ulama sebelumnya. Tidak sebanding dengan para ulama sebelumnya dari sisi keilmuannya, dari sisi ketakwaannya, dari sisi kesalehannya, tidak sebanding dengan sebelumnya. Seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Rata-rata para penerus tidak seperti yang generasi sebelumnya
yang jauh lebih luas ilmunya, yang jauh lebih bertakwa, lebih saleh dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kiamat itu sebagai tanda dari akan terjadinya kiamat. Dan sekarang sudah terjadi. Yang pertama ini sudah terjadi. Para ulama sudah banyak yang wafat. Sementara para generasi mudanya sedikit yang terlahir sebagai kemudian gigih menuntut ilmu agama dan kemudian bisa meneruskan perjuangan para ulama sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wa taksuraz zalazilu. Di antara tanda kiamat adalah banyak terjadi gempa bumi. Sekarang terjadi banyak sekali di Indonesia dan di belahan dunia, sering sekali terjadi gempa bumi. Di Indonesia sangat sering terjadi gempa bumi. Di Jepang apalagi juga sangat sering terjadi. Bahkan di belahan dunia ini sering sekali terjadi gempa bumi. Dan itu adalah juga menunjukkan kebenaran informasi Nabi tentang tanda kecil kiamat, yaitu wa takthura az-zalazilu wa yataqarabaz zaman. Yang berikutnya, yang ketiga adalah zaman atau masa itu saling berdekatan. Saling berdekatan. Dan itu kita rasakan juga. Di sini para ulama memaknainya dengan dua makna, yaitu bahwa memang zaman itu terasa sangat cepat. Masa itu terasa sangat cepat. Waktu 1 tahun itu seperti satu sehari atau seperti sebulan. Terasa sangat cepat sekali. Kemarin 2023, sekarang sudah 2024. Tiba-tiba sudah 2025. Tiba-tiba tua saja. Tidak waktu berjalan begitu sangat cepat. Itu betul-betul betul-betul kita rasakan sekarang ini, nyata bahwa waktu itu berjalan terasa dengan sangat cepat. Memang waktunya tetap 1 hari 24 jam, tidak berubah. 1 bulan tetap antara kalau Hijriah 29 30 hari. Enggak ada perubahan dari sisi jamnya. Tapi dari sisi yang kita rasakan itu terasa sangat cepat. 1 bulan itu kayak berjalan sangat cepat sekali, kita merasakannya. Itu penafsiran sebagian ulama dan itu nyata. Dan itu sesuatu hal yang nyata. Bahkan musim pun itu juga nggak terasa. Musim dingin atau musim hujan, musim kemarau itu sudah bahkan tidak teratur lagi. Waktunya juga sangat berdekatan satu dengan yang lainnya. Itu satu penafsiran dan nyata, itu kita rasakan. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah bahwa sedikit keberkahan waktu. Keberkahan dari waktu itu terasa sangat sedikit sekali. Kita 1 tahun, kalau ditanyakan kamu sudah melakukan apa saja, dalam kebaikan apa saja dalam waktu 1 tahun ini, sedikit yang baru kita lakukan. Itu namanya waktunya tidak barokah, tidak ada keberkahannya. Waktu berjalan sedemikian cepat sementara tidak banyak kebaikan yang kita lakukan. Itu yang dimaksud oleh sebagian ulama dengan yataqarabu az-zaman. Dan itu nyata juga. Itu nyata juga bagi kita. Terkadang kita 1 hari nggak melakukan apapun dari kebaikan. Kadang kita 1 minggu berjalan waktu 1 minggu, kita pikir-pikir apa yang sudah saya lakukan dalam 1 minggu ini? Sangat minim, sangat sedikit. Dalam 1 tahun berjalan tidak banyak
peningkatan kebaikan yang kita lakukan. Yang itu menunjukkan bahwa keberkahan waktu kita itu sangat sedikit. Sementara dahulu waktu satu hari begitu sangat sangat bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sekarang terasa kurang, terasa sangat kurang. Terkadang kita ini secara pribadi, terkadang kita dalam satu hari merencanakan, saya nanti akan melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini dalam satu hari. Ternyata semuanya enggak terwujud, atau hanya terwujud 1-2 saja dari apa yang kita rencanakan, kebaikan yang ingin kita lakukan. Semuanya tertunda. Seakan-akan waktu itu enggak ada. Seakan-akan waktu itu enggak cukup untuk melakukan banyak hal. Padahal sebenarnya kalau hitungannya dihitung dari waktunya semestinya cukup. Tapi nyatanya kayak nggak cukup. Kita rencanakan 5 baru terjadi 1 yang bisa kita lakukan karena waktunya nggak cukup alasannya. Ya karena ada HP itu gini nggak terasa. Nggak terasa main HP, tiba-tiba 1 jam habis waktunya. Tiba-tiba 2 jam, tiba-tiba 3 jam. Nah, sementara tadi kita mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, akhirnya fokus dengan WA, fokus dengan Facebook, fokus dengan Instagram, habis waktunya tanpa kita melakukan apapun. Ternyata cuma begini scroll tok, habis waktunya belum melakukan apa-apa. Itu salah satunya, sehingga waktunya tidak barokah. Dan itu nyata terjadi pada masa sekarang. Wa yataqaraba az-zaman. Wa tazharal fitan maksudnya semakin banyak fitnah-fitnah itu semakin banyak. Tazhar tampak, yang dimaksud di sini adalah taksur juga. Taksur wantasyarat al-fitan. Fitnah itu menyebar. Fitnah itu adalah ujian, bala, musibah, itu begitu banyak menimpa pada masa sekarang ini, dan ini banyak terjadi. Fitnah dalam agama, fitnah di dalam urusan dunia, itu begitu banyak datang bertubi-tubi bagi umat manusia. Dan fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah dalam agama. Ketika muncul muncul paham-paham yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, itu adalah fitnah. Munculnya Wahabi itu fitnah. Munculnya Hizbut Tahrir itu fitnah. Munculnya kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan, itu adalah fitnah dalam agama yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Kemudian wa yakthural harju. Yang berikutnya tanda kecil kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Sekarang hampir setiap hari ada berita pembunuhan. Kalau kita mengikuti berita di TV, berita kriminal, maka hampir setiap hari terjadi pembunuhan di sana, pembunuhan di sana, pembunuhan di sana. Dan pembunuhan pada masa sekarang sangat aneh, ya. Tidak seperti pada pembunuhan di masa-masa yang lalu. Kalau pembunuhan di masa yang lalu terjadi, ya sudah banyak terjadi, tetapi terjadi misalnya pembegalan dan semacamnya, karena motif-motifnya sekarang semakin aneh. Banyak terjadi pembunuhan suami kepada istrinya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, ibu membunuh anaknya. Ini kan sangat aneh. Ada seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Ada seorang bapak, baru-baru ini seorang bapak ketika tidur ada ibunya, anaknya yang masih balita dibunuhnya. Sesuatu hal yang tidak masuk di akal kita. Terkadang terjadinya pembunuhan. Bukan yang dibunuh musuhnya,
karena nggak suka sesama orang dewasa, anak balita kecil dibunuh. Sesuatu hal yang banyak terjadi pada masa sekarang, dan hampir setiap hari kalau kita mengikuti berita, terdengar berita informasi pembunuhan. Pembunuhannya kadang sadis, kadang pembunuhannya dipotong-potong, dimutilasi, kemudian dibuang, ada yang dimasukkan ke sumur, ada yang dibuang ke sungai dan sebagainya. Itu banyak terjadi, dan itu membenarkan informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda kecil kiamat, diantaranya adalah dengan banyaknya pembunuhan. Wa yaktsura al-harju wa huwal qatlu. Kemudian yang berikutnya, hatta yaktsura fikum al-mal fayafidha. Banyak harta, sekarang juga terbukti. Sekarang duit itu banyak ya. Yang beredar, uang yang beredar itu sangat banyak. Artinya meskipun orang selalu kurang ya, selalu merasa kurang. Duitnya sebenarnya dari sisi setiap tahun selalu ada keinginan untuk dinaikkan gaji dan dinaikkan. Tahun depan masih ada lagi menuntut dinaikkan lagi. Nanti besok minta lagi dinaikkan. Terus dinaikkan gajinya, tetapi tetap kurang. Itu sifat kebanyakan sifat manusia tidak qanaah. Dia tamak, selalu ingin atau tidak menerima dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Dan sekarang memang harta itu melimpah. Sehingga muncul kalau di saat pembagian zakat fitrah itu banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan tentang orang fakir miskin itu yang bagaimana. Di tempat saya nggak ada katanya fakir miskin dan seterusnya. Sebagian karena nggak paham pengertian tentang fakir miskin, sebagian memang kesulitan untuk mencari fakir miskin. Nah, di akhir zaman akan seperti itu. Memang banyak orang itu dari sisi taraf ekonominya meningkat, harta itu melimpah. Sekarang ini sebagian orang ya, tidak semua orang, sebagian orang itu ada yang hartanya itu dikatakan tidak habis dimakan 7 turunan. Kalau seandainya 7 turunan nggak kerja, itu harta itu masih ada. Kalau kita masuk di perumahan elit di Jakarta atau di kota-kota besar, terkadang satu rumah itu mobilnya sejumlah anggota keluarga itu. Jika satu keluarga 5 orang, maka mobilnya 5. Itu biasa, kadang lebih. Kadang satu orang itu koleksi mobil-mobil mewah itu bisa sangat banyak sekali. Itu nggak harus di Jakarta, di tempat kita pun ada orang yang seperti itu karena dia kaya raya. Satu orang bisa mengkoleksi mobil-mobil mewah sekian banyak. Hartanya sangat banyak sekali. Nah, itu terjadi. Dan secara umum memang peningkatan. Negara saja setiap tahun devisanya terus meningkat. Kekayaan itu semakin banyak, harta semakin banyak, al-mal itu semakin banyak di kalangan manusia di dunia ini, sehingga nanti ada saatnya sulit untuk mencari orang fakir miskin untuk disodakoi. Itu sebenarnya pernah terjadi. Pernah terjadi dulu ya. Ini sudah pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahwa harta melimpah ini sudah pernah terjadi. Artinya kebenaran sabda Nabi itu sudah terjadi dulu. Pernah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau sebagai seorang khalifah yang adil itu bisa berhasil dengan sebab beliau mensejahterakan masyarakat sehingga nggak ada fakir miskin lagi, kesulitan untuk mencari
orang yang bisa menerima sedekah atau menerima zakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa dari sekian banyak tanda kecil kiamat yang sudah terjadi pada masa sekarang ini, dan itu semuanya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan ragu terhadap kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata semuanya terbukti, semuanya terbukti benar. Maka yang belum terbukti juga akan terbukti pada saatnya. Ana Abdullah bin Amrin, bahwa Rasulullah mengkhabarkan ada azab kubur, ada nikmat kubur, itu benar. Wong yang lain saja yang sudah diberitakan Nabi akan terjadi. Bahwa nanti akan ada qiyamah, ada surga, ada neraka, itu benar, semuanya itu benar, pasti benar. Karena semua yang dikhabarkan oleh Nabi, ratusan yang lainnya semuanya benar, gak ada yang salah. Maka yang diberitakan oleh Nabi akan terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi nanti di akhirat, semuanya itu juga benar. Maka jangan diragukan. Karena kita meyakini kebenaran itu semuanya, maka hendaknya kita bersiap-siap. Adanya surga itu benar, adanya neraka itu benar, adanya pahala, adanya azab itu benar. Adanya mizan, adanya hisab itu benar, adanya sirat itu betul. Karena itu kita yang berakal harus bersiap-siap. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Karena berita yang disampaikan oleh Nabi yang lainnya, jumlahnya ratusan, itu semuanya sudah terbukti nyata di dunia ini. Maka yang telah disampaikan oleh Nabi akan terjadi di alam kubur dan di akhirat juga pasti akan terjadi tanpa ada keraguan. Untuk itu orang yang beriman dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi hari-hari di kubur dan nanti di akhirat. Kita lanjutkan pada hadis 61. Ana Abdullah bin Amrin qala. Abdullah bin Amrin, kalau ada wawunya bacanya Amr, kalau nggak ada wawunya Umar. Jangan keliru, karena ada Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, ada Abdullah ibnu Amr ibnul As. Orang yang berbeda. Amr ibn al-As, putra dari Amr ibn al-As dan putra dari Umar ibnul Khattab. Namanya sama-sama Abdullah. Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala was dawuh li maring ingsun sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar ana ta urung ten beritaaken annaka atau wis den aweh weruh annaka sak temene sira iku takumu jumeneng sapa sira alaila ing dalem wektu wengi, maksudnya salat wengi. Wa tasumu lan poso sapa sira annahara ing dalem wektu awan. Qultu jawab sapa ingsun, inni sak temene ingsun iku af'alu, nglakoni sapa ingsun zalika ing mangkono-mangkono iku. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innaka mongko sak temene sira idza fa'alta tatkala ning nglakoni sapa sira zalika ing mangkono-mangkono iku taqumul lail wa tasuman nahar hajimat ainuka hajimat mongko dadi lemah apa ainuka meripat siro. Ada yang baca hajamat, ada yang baca hajimat. Wa nafihat lan dadi loro apa nafsuka awak siro. Wa inna li nafsika lan sak temene iku ketuwe awak sira alaika ing atase sira haqqan utawi hak.
Wali ahlika lan iku ketuwe keluarga ira alaika ing atase sira haqqan utawi hak. Fasum mongko poso sapa sira wa aftir lan buka sapa sira wa qum lan salata sapa sira wa nam lan turu sapa sira. Hadirin rahimakumullah. Penting kita untuk membahas atau memahami hadis ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, alam ukhbar, Nabi mengatakan alam ukhbar. Artinya ini pentingnya apa? Pentingnya kita untuk tasabbut, untuk memastikan sebelum kita menghukumi sesuatu. Jangan kita menghukumi sesuatu hanya berdasarkan informasi sepihak dari satu sisi. Kemudian langsung kita menghukumi seseorang itu telah begini. Karena informasi yang kita dengar yang belum tentu informasi itu benar. Kita harus melakukan tasabbut dulu, tabayyun atau memastikan, bertanya langsung kepada yang diberitakan tentang bahwa dia telah melakukan ini dan itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan informasi dari seseorang. Seseorang itu yang juga seorang sahabat Nabi, yaitu dia mertua dari Abdullah bin Amr. Artinya anak dari dia itu dinikahi oleh Abdullah bin Amr. Itu yang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tidak langsung kemudian mempercayai berita tersebut sebelum beliau melakukan tasabbut. Apa berita itu? Berita yang didengar oleh Nabi ingin dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan alam ukhbar. Beliau itu dalam rangka untuk tasabbut. Artinya apakah benar saya dengar berita bahwa kamu itu kalau malam sholat terus, nggak pernah nggak sholat. Istrimu kamu apakan? Istrimu kamu biarkan sendirian, nggak pernah kamu tunggu. Jadi kamu sholat saja kalau malam, nggak pernah berhenti dari sholat malam, sehingga istrimu menjadi nggak pernah terurus oleh kamu. Watasumun nahar, kalau siang katanya kamu puasa terus, nggak puasa. Kalau malam sholat terus, kalau siang puasa terus. Apa benar kamu melakukan itu? Nabi bertanya, memastikan. Karena ini banyak yang protes jadinya kalau seperti ini. Nanti keluarganya bagaimana? Keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Kalau dia melakukan itu terus-menerus. Karena ada konsekuensi dari perbuatan itu. Itu bukan perbuatan yang buruk. Puasa, banyak berpuasa sunnah, sesuatu yang baik. Banyak melakukan sholat malam, itu juga sesuatu yang baik. Tetapi kalau terus-menerus, nanti akan ada akibat yang tidak baik. Karena itu Nabi kemudian memastikan dulu, apa benar ini berita yang sampai kepada Nabi bahwa kamu itu kalau setiap malam terus sholat, kalau setiap hari terus berpuasa. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, inni af'alu dzalika. Benar wahai Rasulullah, saya memang melakukan itu.
Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa innaka idza fa'alta dzalika hajamat ainuka wa nafihat nafsuka. Kamu jika melakukan itu, maka mata kamu itu menjadi lemah. Mata kamu itu menjadi lemah. Kalau tiap malam nggak tidur, sholat terus menerus nggak tidur, itu nanti akan tidak baik untuk kesehatan kamu. Wa nafihat nafsuka, dan badan kamu menjadi lemah, kamu menjadi capek, kamu menjadi sakit. Itu kalau kamu terus menerus seperti itu. Kalau terus puasa, badan kamu bisa lemah, kamu bisa sakit. Kalau tiap malam begadang untuk sholat malam, kamu juga akan bisa sakit. Mata kamu juga akan melemah. Dan seterusnya. Pokoknya ada akibat-akibat buruk dari itu semuanya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Badan kamu itu punya hak untuk diistirahatkan, untuk makan, untuk minum. Keluarga kamu juga punya hak atas kamu. Keluarga kamu, istri kamu punya hak atas kamu. Kamu punya istri, kamu memiliki tanggung jawab terhadap istri kamu. Kalau kamu tiap malam sholat terus, nggak pernah diurus istrinya. Kalau siang puasa terus, akhirnya lemah, kadang badannya menjadi sakit. Terus bagaimana itu? Hak mereka. Kamu tidak bisa memenuhinya nanti jadinya jika kamu terus-menerus melakukan itu. Maka Nabi kemudian fasum wa aftir wa qum wa nam. Kamu berpuasalah dan juga tidak berpuasa. Artinya kamu kadang puasa, kadang enggak. Kamu wakum wanam, kamu kadang sholat malam, kadang ya kamu tidur. Semuanya harus seimbang, seimbang. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal melakukan amalan yang sunnah, ini kan amalan sunnah. Dalam hal yang melakukan amalan sunnah itu jangan melebihi hal-hal yang sesuatu yang wajib. Kalau yang wajib itu ya lakukan. Yang wajib itu lakukan, bukan jangan dilakukan atau kadang lakukan, kadang enggak. Kalau misalnya sholat 5 waktu, ya kerjakan semuanya. Jangan kalau kamu mau sholat maghrib, kalau enggak. Bukan begitu. Kalau itu yang wajib, maka lakukanlah tanpa harus diselang-seling. Kalau itu puasa Ramadan, lakukanlah. Yang di sini yang dimaksud fasum wa aftir wa qum wa nam itu bukan yang wajib, tetapi yang sunnah. Bahwa dalam hal yang sunnah hendaknya kita tidak kemudian melakukannya sehingga mengakibatkan melalaikan sesuatu yang wajib. Itu yang dimaksud. Tapi kalau enggak sampai melalaikan yang wajib, memperbanyak amalan sunnah, itu sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang baik, yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Tetapi kalau seseorang melakukan amalan yang sunnah, yang kemudian mengakibatkan yang wajib itu tidak ditunaikan, ini yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Mendahulukan yang sunnah, kemudian menelantarkan yang wajib. Dia memiliki istri, memiliki anak, yang dia punya kewajiban terhadap istri dan anaknya itu. Kemudian dikarenakan dia kalau setiap malam itu enggak tidur, dia sholat malam, kalau pagi dia pun ngantuk, kemudian dia tidur, enggak bekerja misalnya. Karena puasa dia lemas, akhirnya dia enggak kerja karena lemas, alasannya tadi malam sholat, ini lagi puasa. Gimana kewajibannya terhadap istrinya?
kewajibannya terhadap anak-anaknya. Gara-gara puasa badannya lemes, suruh murojaah, alasannya saya puasa lemes, suruh belajar di kelas tidur, tadi malam sholat malam dan sebagainya. Misalnya melalaikan yang wajib, sementara dia mendahulukan yang sunnah. Itu yang nggak terpuji. Nah, itu yang nggak terpuji. Tetapi kalau sesekali, bukan sesekali, sering pun sebenarnya juga bagus, tetapi jangan berlebihan sehingga melalaikan sesuatu hal yang wajib. Ini pesan dari hadis ini. Janganlah kita melakukan amalan-amalan yang sunnah sehingga kita melalaikan amalan yang wajib. Sampai dituntut ini oleh istrinya. Istrinya nuntut, mengadu kepada Nabi karena suaminya kalau malam sholat terus. Iya kan? Sebenarnya istrinya juga senang punya suami soleh. Tapi kalau begitu terus nggak kerja misalnya, bukan di sini. Kalau misalnya di kasus yang lain, tiap malam, tiap hari ke masjid saja, nggak pulang-pulang dari masjid misalnya, sampai nggak kerja di masjid terus. Suami istrinya ya pusing juga, ini yang dimasak apa, di rumah nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, suaminya di masjid terus nggak kerja, kan pusing juga istrinya jadinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi pelajaran dari sini adalah bahwa badan kita ini punya hak, sehingga ya makan juga, minum juga, tidur juga. Kemudian keluarga kita juga punya hak atas diri kita, sehingga mereka juga perlu untuk diurus. Kita beribadah itu juga sesuatu hal yang penting, sholat sesuatu yang penting, puasa sesuatu hal yang penting. Tetapi hal-hal yang sunnah jangan sampai kemudian menjadikan kita meninggalkan hal-hal yang wajib. Hadirin rahimakumullah. Jadi khususnya hal-hal yang mendasar ya, dari kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan yang itu hukumnya mubah bagi manusia, itu hendaknya juga kita penuhi. Itu kan kebutuhan dasar, makan itu kan kebutuhan dasar, minum itu kan kebutuhan dasar manusia, tidur itu juga kebutuhan dasar manusia. Kalau kamu nggak tidur, bisa cepat mati nanti. Kalau nggak tidur, banyak orang yang nggak bisa tidur pada akhirnya ya sakit. Karena tidur ini istirahat dari pikiran kita yang banyak di pikiran kita, butuh istirahat. Badan kita capek, butuh istirahat. Maka itu kan kebutuhan dasar dari badan kita, itu harus kita penuhi. Makan, minum itu kebutuhan dasar kita, ya dipenuhi. Makan, minum, jangan nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Tetapi itu harus diberikan hak itu meskipun tidak berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu juga tidak bagus. Hari-hari makan aja, pagi makan, siang makan, setiap 1 jam makan, alasannya memberikan hak kepada badan. Badan ini hanya butuh nggak banyak dari makanan. Bukan alasan ini kemudian makan terus menerus, minum terus menerus, enggak seperti itu. Tetapi sekedar memenuhi hak dari badan itu ya dikasih makan, dikasih minum secukupnya, sebatas badan ini bisa kuat untuk beraktivitas, kuat untuk bekerja, kuat untuk bisa belajar, kuat untuk bisa beribadah, untuk menguatkan dalam ibadah. Kalau lapar gimana kita mau sholat, kita mau beribadah, mau belajar, akan sulit, akan itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, ini hal yang perlu diperhatikan di dalam beramal.
bedakan antara amalan wajib dan juga amalan sunnah. Ya, berikutnya ini hadisnya panjang. Insya Allah besok saja karena nggak akan cukup waktunya apabila kita lanjutkan. Semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.